Pengurus Besar Al-Khairiyah hadiri pelantikan pengurus DPK Al-Khairiyah Kabupaten Serang yang dilaksanakan di Aula Al-Khairiyah Pontang pada Sabtu 11 Februari 2023. Kegiatan itu mengangkat tema menanamkan nilai-nilai adab dan akhlak Rasulullah SAW terhadap generasi Al-Khairiyah. Dalam pelantikan DPW Al-Khairiyah Kabupaten Serang itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum PB Al-Khairiyah Kiai Haji Ali Mujahidin SHIMM dan jajaran fungsionaris PB Al-Khairiyah serta Wakil Ketua MPR RI Haji Yandri Susanto SPT. Mengeluh boleh, tapi tidak menyelesaikan masalah. Dengan bersyukur, insya Allah kita bisa melewati segala dinamika hidup dan kehidupan. Karena kalau mau hidup tentu ada masalah. Cara yang paling jitu adalah bersyukur. Salawat serta Ketua DPD Al-Khairiyah Kabupaten Serang, juga sekaligus rekan-rekan pengurus kecamatan yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan semuanya juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kami yang baru dilantik. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Kabupaten Maluku yang siang malam terus bekerja keras untuk membentuk pengurus Al-Khairiyah Kabupaten Serang, yang tentu ini layak saya sebut sebagai pejuang silaturahmi. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang melimpah. Dan pada kesempatan ini juga berkhusus kepada Bang Yandri Susanto, kami mengucapkan terima kasih banyak karena Pak Yandri ini setiap diundang acara Al-Khairiyah hampir tidak pernah tidak hadir. Dan terakhir saya minta bantuan, Bang, bisa nih cabang-cabang Al-Khairiyah madrasah ini dibantu, ya seperti itu. Ya mungkin 4 atau 5 madrasah lah. Kata Pak Yandri jangan 5, 8 awalnya. Terus 3 minggu kemudian dikasih tahu 12. Nah rupanya Pak Yandri tidak menepati janjinya. Karena janjinya 12 yang dibantu madrasahnya 18. Kerajaan Saudi Arabia ini tumbuh dan berkembang. Azhar yang merupakan universitas tertua juga ikut berkembang dan melahirkan seorang alumni dengan predikat alim. Kalau di sini itu khulud atau di pesantren itu mumtaz, yang bernama Muhammad Abdul. Tokoh inilah Bapak Ibu sekalian yang pada akhirnya membuat para pejuang-pejuang di seluruh tanah air di negeri kita ini terinspirasi. Karya beliau berupa tafsir, namanya Tafsir Al-Manah, yang dikarang dengan muridnya yang bernama Rosin Ridho. Pendiri Muhammadiyah itu bertemu langsung dengan Muhammad Abdul.
banyak belajar dari beliau tentang pergerakan keagamaan. Hingga Muhammadiyah berdiri lebih awal 1912. Ki Samun bertemu langsung dengan muridnya Rosim Ridho, mempelajari juga tentang gerakan keagamaan, hingga beliau pulang ke Indonesia langsung mendirikan Al-Khairiyah 1925. Baru NU itu Ki Hasyim Asy'ari terinspirasi dari tafsir Al-Manar. Jadi kalau dari sisi lalu sisi ilmu hadis, ini Muhammadiyah itu langsung bertemu dengan induknya Muhammad Abduh. Al-Khairiyah bertemu dengan muridnya Rosim Ridho. Lalu dua-duanya melahirkan sebuah pergerakan. 1912 berdiri Muhammadiyah, 1925 berdiri Al-Khairiyah. Melihat dua organisasi ini berkembang dan utuh, maka didirikanlah NU, terinspirasi dari tafsir Al-Manar. Jadi beliau setiap kali membaca tafsir Al-Manar itu menangis. Kenapa? Ada apa sebetulnya di dalam tafsir ini? Ada sebuah perintah tersirat, ada sebuah makna yang terpendam yang hanya dipelajari oleh orang-orang yang sudah mengerti bagaimana membangun umat, sehingga pergerakan keagamaan itu menjadi besar. Kecilnya Islam di Nusantara ini pada saat itu karena kelompok-kelompok orang yang beragama itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri itu akan mudah ditumbangkan. Sehingga garis besarnya beliau-beliau yang kembali dari Timur Tengah itu mencoba membuat sebuah gerakan yang berbeda, yaitu gerakan ujungnya itu akhlak ya. Kalau mengajar itu gampangnya mah kalau mengajar mah bunga ngajar balik ya, arep bocahe kuwi mampu ya kesangan atau misalnya ya orang adus, atau misalkan di sekolahnya itu ada sampah, buang sampah sembarangan, penulisnya tidak baik, itu tidak mau tahu, yang penting dia hanya ngajar. Beda dengan pendidik. Kalau pendidik itu dengan hatinya dia melakukan tugas-tugas mengajar. Nah, saya kutip dengan Umar Hamali, problem solving itu adalah memecahkan masalah. Kalau problem solving suatu proses mental dan intelektual di dalam menemukan masalah untuk memecahkan berdasarkan data serta informasi yang detail sehingga bisa mendapatkan kesimpulan yang tepat. Jadi Ibu, poinnya itu di situ adalah menemukan masalah, memecahkan masalah berdasarkan data dan informasi, mengambil kesimpulannya, lalu memecahkan. Mungkin saya pengen melihat di sekolah nih, ini berapa MTS? MTS semua kan Bu ya? Oh Dinia sama Ibtidaya campur. Contoh, wow kalau ngobrol-ngobrol serenku saja Hasanah. Dia katanya di sini honornya itu wes beneran deh. Beda jadi kalau yang Cilegon. Nah itu contoh kalau itu namanya menemukan
dia gede ya, itu mah kok honorer 200 doang. Dengan mengungkapkan ke sebelah atau mengungkapkan ke sesama guru atau ke atasan, itu juga bisa menemukan memecahkan berdasarkan data. Data kan ternyata oleh 200 ini oleh 200 data sing coba mah, sing coba oleh piro oleh 600 sebulan. Terus setiap bulan mana? Ada yang gini mah dirapel setahun. Atau bulan? Atau 3 bulan juga telat gitu. Kayaknya mungkin enggak gampang kali Pak, enggak kedeleng itu tolak atau kedeleng gitu. Nah, itu contoh kalau kita menemukan persoalannya Bu. Kadang-kadang di sekolah itu karena kita itu fokusnya ngajar, bukan fokus mendidik. Kadang-kadang kita nggak menemukan masalah bahwa anak buang sampah sembarangan itu dianggapnya tidak masalah. Anak tidur ketika sekelas guru baik pun itu dianggap bukan masalah. Anak ribut itu bukan masalah. Padahal kalau kita memang seorang pendidik mengabdikan dirinya dari pendidik, itu hal-hal itu jadi masalah. Dan caranya seperti apa kita harus menyelesaikan itu? Bukan hanya mendiamkan tadi ya, bicara ke sesama guru. Yang kedua mungkin nanti juga akan harus melibatkan kepala sekolah. Next, Bu moderator, next. Itu tadi saya contohin dulu. Yang kedua nih, saya lembaran kedua, karakteristik problem solving. Jadi tadi cara karakteristiknya problem solving itu apa? Melalui interaksi yang baik. Ini saya contohin tentang kepala sekolah dan kita, guru. Melalui interaksi yang baik antara kepala sekolah dan staf pengajar. Jadi contohnya tadi masalah honor. Barang cuma orang diomong-omongakan ya Bu, cuma ngomong jadi berbatu doang ya. Terus ngomong orang diungkapkan di sebuah rapat atau dilibatkan kepala sekolahnya nggak dilibatin. Jadi kepala sekolah loh kita malah nggak salah gitu, karena itu kan bukan urusan saya, itu honor masing Pemda gitu kan. Nah artinya ibu-ibu, problem solving itu cara-cara kalau harus itu adalah masalah dan ada kaitannya dengan problem solving, itu harus melibatkan pihak-pihak terkait dalam sekolah. Ini adalah kepala sekolah. Yang kedua, terjadi dialog sistematis di dalam diskusi dan pemecahan masalah. Jadi ada dialog Bu. Tiada rasa